Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di awal pekan hari Senin. Ini tetap semangat dan seperti biasa karena banyak sekali berita-berita yang menarik sepanjang pekan kemarin dan tentu saja banyak masih penasaran ada apa sih behind the scene-nya, bagaimana sih kita membaca berita di balik berita dari peristiwa-peristiwa terjadi. Nah, untuk itu kami ajak Anda untuk bergabung dalam obrolan di dapur redaksi Forum News Network off the record. Ini kita membaca berita di balik berita ya bersama saya Hersubno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai di awal pekan ini. Semoga pekan ini kita semuanya sehat ya Mas Ersu ya. Sehat dong, semangat dong ya. Ada beberapa peristiwa Hmm. yang sangat menarik saya kira Mbak Agi ya, berkaitan itu salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dan juga yang tertua ya, Ya. karena Muhammadiyah ini kan lahirnya lebih duluan daripada NU malahan. Itu sekarang baru saja menyelenggarakan muktamar dan menarik sih melihat bagaimana proses pemilihan di Muhammadiyah itu dan ternyata incumbent ini tetap Hmm. tetap menjabat pasangan Pak Haidar Nasir dengan Abdul Muti Profesor itu. Eh, Nah, ini menurut saya jadi salah satu yang cukup menarik, akan kita bahas. Terus ada soal juga fenomena Anies, dan kita kemarin juga mengingatkan, coba kita amati ya setelah Medan, Jogja, kemana lagi Anies, ternyata dia memilih wilayah Jawa Barat yang yakni Tasik dan Ciamis. Dan kita nggak terlalu terkejut melihat Anies disambut begitu luar biasa. Kalau melihat asumsinya begitu ya. Tapi Ya. setelah kita dalami lagi dari komposisi politik di wilayah ini, dua Tasik dan Ciamis, ternyata ini kehadiran Anies yang disambut luar biasa itu fenomenal, Mbak. Nanti kita akan bahas mengapa kita sebut itu menjadi fenomenal gitu ya. Nah, saya usul itu, terus apa yang lain yang menurut Mbak Agi menarik dari selain tiga topik tadi? Ya dua topik ya baru kita ngomongin ya. Iya, selain itu juga viralnya ada anak-anak di Tapanuli Selatan ya Mas Hersu. Sebenarnya bukan 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 anak lagi karena mereka juga sudah SMA begitu ya. Dan kemudian ramainya itu adalah karena mereka itu menendang seorang nenek begitu. Dan Hmm. kemudian sampai kemudian ditanggapi melalui tweet oleh Pak Mahfud MD. Nah Hmm. itu sebelum ditanggapi oleh Pak Mahfud MD pun sebenarnya sudah ramai juga di media dan mereka mempertanyakan ini kejadiannya di mana karena sepertinya itu clueless gitu seperti tidak ada petunjuk hanya kecuali Plat motornya. di plat nomornya itu T begitu. Padahal T ternyata kejadiannya itu T itu Tapsel Oh, bukan T. bukan di Kerawang dan sekitarnya ya, bukan ya? Iya, ya, bukan di daerah Karawang, Bekasi begitu ya. Hmm. Jadi rupanya mungkin motor itu dibeli atau bagaimana? Karena kan memang banyak sekali sekarang ini kendaraan dilelang dan sebagainya ya. Ya, ya, Tapi tadinya saya juga begitu saya cari, oh ini kejadian di sekitar Kerawang ini, saya bilang begitu. Ternyata T-nya itu Taksel. Ya, ya. ya, T-nya itu Tapsel. Dan sebelumnya juga, dan sekarang ini harus berhati-hati nih Mas Hersu. Tindakan kejahatan-kejahatan seperti ini yang kemudian direkam dan kemudian viral, itu ternyata melalui Google itu penampakan dari pohon-pohonnya, bukit-bukitnya itu kemudian akan menjadi ketahuan. Jadi sebelum ini ditangkap pun sudah ketahuan bahwa oleh media itu diungkap ya berdasarkan penelusuran jejak di Google, yaitu seperti misalnya kemiringan ada pohon yang tinggi seperti apa, kemudian ada tiang listrik yang miring dan sebagainya. Itu semua bisa terekam. Begitu juga dengan jarak-jarak antara satu benda dengan benda lainnya, akhirnya sudah teridentifikasi bahwa itu kejadiannya ada di mana begitu. Dan akhirnya sekarang ya sudah ditangkap begitu Mas Hersu pelakunya. Dan ternyata memang mereka ini sekalian kita bahas saja ya sebagai topik pertama, dan ternyata mereka itu adalah pelajar berusia sekitar 15-16, jadi masih kelas 11 SMA gitu Mas Hersu. Dan yang menjadi korban ini nenek-nenek. Nenek-nenek dan mungkin kalau seandainya pun kita tayangkan di beberapa ini ditayangkan, tapi tentu saja tidak bisa tayangkan dengan ini, tapi Ya, tidak ini dengan clear begitu ya, ya. karena ini tetap aja tindak kekerasan yang tidak pantas ya ditiru. Itu kan bahayanya begitu ya. Ada di YouTube ada regulasi-regulasi semacam itu yang saya kira kita bisa tampilkan dengan blur ya, gambarnya tidak sejelas seperti yang tampil itu, dan teman-teman bisa nonton di tempat lain tapi mesti tahu konteksnya gitu.
Iya betul, mungkin yang lebih jelas itu kalau teman-teman mencari di Instagram ini luar biasa sekali. Jadi anak-anak itu mengendarai motor secara berombongan, kemudian menepi di tepi jalan begitu, terus kemudian mereka berbicara dengan nenek tersebut, entah usianya berapa, tapi memang sudah nenek-nenek. Dan kemudian ada anak yang dari motor satunya itu turun dan langsung menendang dan nenek itu menjerit terjatuh begitu ya. Terus kemudian dia sambil menangis dia berlari begitu. Dan Hmm. ternyata belakangan ketahuan Mas Ersu bahwa ini Nah, bukan video pertama. Jadi ini video terjadi katanya hari Sabtu yang lalu, yaitu tanggal 19 November, kemudian menjadi viral. Dan sebelumnya pada bulan September itu sudah ada video yang lain, di mana gerombolan anak tersebut itu memukul si nenek itu dengan kayu aduh, begitu. aduh, 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 ya, 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 ya. Ini si nenek ini kelihatannya ODGJ gitu ya, Mbak ya? Iya betul, identifikasi dari polisi begitu. Jadi setelah anak-anak tersebut kemudian ditangkap dan sekarang dibawa ke kepolisian setempat, nenek tersebut pun juga dicari dan setelah bertemu ternyata ya tidak diketahui di mana keluarganya, rumahnya. Jadi beliau itu sepertinya ODGJ Mas Erso. Hmm. Kasihan sekali ya. Ya, jadi yang sering berkeliaran di jalan-jalan dan anak-anak ini mengganggunya, tapi mengganggunya sangat kasar sekali itu ya. Iya, betul. Nah, itulah yang sangat disayangkan gitu karena pendidikan macam apa coba yang mereka terima selama ini begitu sehingga apakah ya sekarang memang ini banyak terjadi ya Mas Erisu belum lama ini baru saja juga pada pekan ini ada perundungan yang terjadi di Bandung kalau Mas Erisu lihat itu juga ramai dan viral ya di media-media juga ditulis jadi seorang anak itu di kelas gitu pada saat gurunya itu sedang keluar kemudian mereka main game gitu ya, tapi gamenya adalah game di antara mereka dan kemudian si anak ini dipakaikan helm dan kemudian dipukuli, bahkan tidak hanya dipukuli tapi ditendang begitu berkali-kali sehingga anak ini kemudian jatuh dan kemudian katanya pingsan gitu. Tapi kalau menurut pihak dari gurunya dia tidak pingsan, dia hanya merasa pusing saja. Tapi itu sepertinya semacam apa ya? Seharusnya tanggapannya tidak demikian gitu karena kenyataannya si anak tersebut jatuh dan disinyalir dia pingsan dan itu menjadi ramai sekali sampai Pak Wali Kota di Bandung apa dan sebagainya itu turun tangan begitu dan sekarang kasusnya itu entah akan didamaikan atau seperti apa atau akan dilanjutkan karena ini sudah sesuatu yang mengarah kepada ya ini kalau seandainya orang yang sudah dewasa melakukan ini bisa dimasukkan ke dalam kriminalitas begitu ya. Yes, oke. Jadi kita mesti sebagai orang tua ya, ini ikut memberikan perhatian ya semacam ini. Karena kadang-kadang ini saya lihat bisa jadi mereka nganggap iseng ya dalam kasus yang dua kasus ini, tapi mereka tidak tahu dampaknya sangat serius, apalagi diviralkan dan sengaja kelihatannya yang memviralkan juga teman mereka sendiri yang ambil gambarnya ini ya. Betul, dan itu tadi sepertinya sekarang ini kan orang kecanduan membuat konten ya. Nah, ya konten tuh ya betul betul betul. Betul, dia tidak hanya di bawah sampai ke atas pun kecanduan membuat konten. Hmm. Tapi kontennya adalah bukan sesuatu konten yang bermanfaat, yang mendidik, Hmm. tapi konten yang kemudian menjadi kontroversial, konten yang kemudian karena makin kontroversial itu konten ya itu bad news itu kan menjadi sesuatu yang akan jadi populer begitu ya orang jadi ingin lihat karena terus dibicarakan. Nah inilah yang terjadi Mas Ersu termasuk ya yang ada di Bandung itu juga ada yang memvideokan kemudian memviralkan kemudian ini yang di Tapanuli Selatan temannya sendiri dari belakang memviralkan begitu ya. Kita ingat belum lama ini Pak Jokowi juga ada seorang wanita kabarnya namanya siapa yang ada di Bali itu Mas Oh ya Hersu ya 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 bikin ya. lari begitu ya ada yang sengaja merekam memviralkan dari belakang ketika dia siap-siap untuk lari menuju ke mobil Pak Jokowi yang kemudian berisiko dan orang mengecam pas pampres yang tidak berhasil menjaga Pak Jokowi itu kan konten gitu loh orang-orang menduganya itu semua adalah demi konten gitu. Suaminya katanya yang memvideokan dari belakang itu malah pengakuannya, Mbak. Iya, ada yang mengatakan demikian ya, kabarnya katanya suaminya, tapi juga belum tahu juga gitu kebenarannya seperti apa. Tapi aneh juga hal semacam ini orangnya tidak ditangkap begitu. Sementara ini kan sangat-sangat membahayakan Oh kejadian. iya, ini menyangkut ke keselamatan seorang presiden. Bagaimana kalau tiba-tiba mobilnya ngerem mendadak dan sebagainya itu bahaya, bahaya sekali kan. Karena tapi untungnya waktu itu kecepatannya nggak terlampau tinggi ya kan. Biasanya harusnya protapnya itu seorang mobil kendaraan seorang presiden itu kecepatannya harus kecepatan tinggi karena itu untuk menghindari bahaya kan. Kalau ada sniper ada apa gitu kan berbahaya. Tapi mungkin Pak Jokowi udah terbiasa dengan hal semacam itu jadi anteng-anteng saja dan di Indonesia memang tidak pernah terjadi hal yang sangat ekstrim semacam itu gitu. Oke, Mbak, ya kita
Kita pindah ya ke topik yang lebih serius ketimbang, sorry, bukan maksud saya bukan lebih serius. Tadi juga soal serius ya, saya kira yang soal apa konten yang dibuat oleh anak-anak tadi yang kemudian orang perempuan tua yang ODGJ dijadikan konten atau permainan semacam itu juga soal yang serius ya. Jadi, maafkan saya kalau tadi menyatakan lebih serius. Ini sama-sama serius. Jadi kita akan menyoroti soal Muktamar Muhammadiyah di Solo ini ya, kebetulan di kampung halamannya Pak Jokowi. Dan yang menarik itu Pak Jokowi itu mempercepat kepergiannya di KTT EPEC yang berlangsungkan di Bangkok gitu, dan beliau langsung pulang karena untuk hadir di Muktamar Muhammadiyah. Karena bagaimanapun juga Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam kedua terbesar ya kalau dari sisi jamaahnya setelah NU. Tapi kalau dari sisi usianya dia lebih tua dari NU gitu. Dan yang menarik memang agak berbeda. Muhammadiyah ini sistemnya dia memang sistemnya pemimpin itu kolegial ya, kolektif kolegial. Makanya kata Pak Haidar Nasir meskipun beliau terpilih menjadi seorang ketua umum, itu istilah beliau apa sih? Dimajukan selangkah, ditinggikan seranting gitu disebutnya begitu. Itu puitis banget. Jadi artinya untuk menunjukkan itu kerendahan hati bahwa bukan dia hanya saja, karena kan ini ada 13 orang yang dipilih gitu ya. Kalau kita ingat Tanwir pertama yang terpilih Buya Anwar Abbas gitu ya. Nah, dan kebetulan saya cecet beliau, tahniah Buya karena terpilih menjadi suara terbanyak. Tapi beliau ketawa-ketawa karena nggak ada potongan saya sebagai sebagai ketua umum gitu ya. Saya bayangkan memang kalau Buya Anwar Abbas yang jadi ketua umum, wah ini pemerintah bisa sakit kepala ini karena Pak Buya Anwar Abbas ini kan orangnya sangat terbuka dan sangat kritis gitu ya. dan tidak di belakang Pak Jokowi, beliau berani mengkritik langsung di depan Pak Jokowi. Kan pernah ingat ya dalam acara Majelis Ulama Indonesia kalau tidak salah, beliau langsung mengkritik Pak Jokowi tentang Gini rasio, tentang tingkat kesenjangan ekonomi kita. Ini luar biasa. Dan kalau kita lihat tapi dari 13 orang itu juga banyak kan memang cenderung oposan lah gitu. Kita lihat ada Pak Podas, Ketua KPK, ada Pak Haidar Nasir, terus siapa lagi? Saya tiba-tiba ada, setidaknya saya mencatat 3 orang itu yang termasuk Pak Haidar Nasir sendiri kan juga meskipun kalem, tapi beliau juga sangat kritis ya dalam sikap-sikapnya terhadap pemerintahan. Ini Muhammadiyah, saya kira bagaimanapun juga ini sebuah organisasi yang sangat menarik, apalagi proses pemilihannya itu pakai e-voting segala macam gitu. Saya mikir masa pemerintah kita kalah sih dengan Muhammadiyah udah melakukan e-voting gitu. Dan Muhammadiyah mengatakan ketika ditanyakan kenapa pakai e-voting, ya soalnya orang Muhammadiyah itu jujur-jujur semua. Jadi nggak khawatir kalau pakai e-voting begitu. Artinya tidak akan ada sabotase, tidak akan ada ini gitu. Jadi itu walaupun masih sesuatu yang baru, tapi mereka memilih menggunakan itu. Ya memang kalau kita melihat Muhammadiyah ini luar biasa ya Mas Sersu ya. Dan sebenarnya sepertinya kalau melihat sosok-sosok tadi, siapapun yang menjadi pemimpin Muhammadiyah, ya Muhammadiyah akan jadi tetap seperti itu begitu ya, akan tetap menjadi sebuah kelompok Islam begitu ya, kelompok Muslim di Indonesia yang kemudian perjuangannya itu terlihat memang perjuangannya itu memiliki identifikasi tersendiri. Kalau saya sih melihatnya demikian ya. Dari jumlah misalnya mereka berjuang di bidang pendidikan, jadi sesuatu yang sangat-sangat nyata dalam memajukan bangsa begitu. Seperti misalnya mereka memiliki jumlah perguruan tinggi se-Indonesia, kalau tidak salah itu ada 162 tuh tahun berapa? Tahun 2020 mungkin saya baca berita itu. Mungkin sekarang apakah sudah ada baru lagi begitu ya. Dan kemudian kalau jumlah aset juga, ingat nggak waktu rame-rame mau menarik dananya dan dipindahkan ke bank-bank syariah, itu bisa membuat goncang perbankan Indonesia loh. Iya, dan kemudian BPJS juga pernah berhutang sekian triliun begitu kan, waktu itu diungkap oleh Iya, betul. Terus kemudian oleh Pak Din Syamsuddin waktu itu yang mengungkapnya ya. Terus tapi mereka tidak membuat itu sebagai sesuatu komoditas politik begitu kan. Mereka tidak mengemas itu untuk kemudian menjadikan Muhammadiyah menjadi besar, tidak. Tapi ketika sesuatu terjadi, BPJS di sana mandek, dananya tidak keluar dan sebagainya, baru dia kemudian bersuara. Bukan menjadi kontroversial karena
Muhammadiyah bersuara, kemudian hal itu menjadi kontroversial, tidak begitu. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa TK, pendidikan dini TK dan PAUD itu ada 22.000 lebih begitu di seluruh Indonesia. Itu hal yang nggak main-main dan sesuatu yang luar biasa. Dan yang paling menarik sebenarnya dari Muhammadiyah ini, selain di provinsi-provinsi yang lain, mereka juga memiliki perguruan tinggi itu di Papua dan juga di NTT. Kalau yang saya pernah baca yang di Papua ini, Mas Hersu, bahkan 90% mahasiswanya itu non-Muslim. Itu kan luar biasa sekali ya. 90% mahasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah di sana non-Muslim. Dan kemudian di provinsi yang masih cukup baru yaitu Papua Barat juga ada 3 perguruan tinggi di sana. Dan yang menarik saya membaca ada alumninya, itu dia non muslim dan dia mengaku dia warga Muhammadiyah karena dia alumni dari ya. Jadi keberagaman di dalam Muhammadiyah. Nah, belum lagi ini prestasi dari Pak Haidar Nasir. Kita memiliki, maksudnya Indonesia gitu, Muhammadiyah memiliki sekolah di Victoria ya kalau tidak salah, yaitu di Australia itu pertama kalinya yang katanya awal berdirinya itu ada di tanah seluas sekitar 9.000 meter persegi dan kemudian akan diperluas menjadi hektaran gitu sekitar 1,3 atau berapa hektar begitu. Ini luar biasa begitu dan kemudian pemerintah dari Australia pun juga menyambut berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah di sana. Dan sepekan terakhir ini kalau seandainya kita ingat viral lagi yaitu Muhammadiyah Jawa Timur akan membeli sebuah gereja di Spanyol yang tidak jauh dari Madrid begitu untuk dijadikan menjadi masjid begitu. Tapi memang kabarnya di zaman dulu begitu ini sebenarnya dahulunya adalah sebuah masjid. Ini sebuah bangunan sangat kuno yaitu di zaman-zaman kerajaan dan sultan ketika masih kesultanan Andalusia dulu ya. Ya, zaman Andalusia dulu dan kemudian masuk begitu ya ada kristenisasi di sana kemudian masjidnya berubah menjadi gereja dan sekarang gereja tua itu dibeli dan akan dijadikan masjid lagi. Dan ini Muhammadiyah Jawa Timur begitu. Bukan Muhammadiyah dari pusat. Ini kan luar biasa. Jadi masing-masing ini memiliki gerakan sendiri bagaimana mereka membuat apa ya Mas Hersu itu semacam Islam itu menjadi sesuatu yang luas dan tidak identik dengan selalu jadi bergerak itu melalui pendidikan, bergerak itu melalui amar ma'ruf nahi mungkar begitu ya. Sesuatu yang indah begitu, sesuatu yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan salah satu ciri kekuatan dari Muhammadiyah itu adalah mereka mandiri gitu ya dan tidak tergantung pada pemerintahan. Jadi posisinya dia bisa dengan kepala tegak gitu ketika bicara dengan pemerintah Muhammadiyah itu. Dan ini karena memang ada moto di Muhammadiyah yang saya kira sampai sekarang tetap dipegang oleh para aktivis Muhammadiyah itu pesan dari Kiai Ahmad Dahlan itu kan disebutkan bahwa hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup dalam Muhammadiyah. Jadi ya memang mereka ketika mereka masuk ke dalam Muhammadiyah itu dengan kesadaran mereka ingin menghidupkan Muhammadiyah bukan mencari hidup di Muhammadiyah. Saya kira kredo ini yang luar biasa membuat kemudian para aktivis Muhammadiyah ini menjadi orang-orang yang sangat independen dalam hal ini. Iya betul. Dan Muhammadiyah ini kalau buat saya pribadi mengingatkan masa kecil saya di Jogja, Mas Ersu. Gimana tuh? Jadi setiap hari Minggu pagi itu ada ceramah dari Pak AR. AR Farudin ya? Iya, Pak AR Farudin itu namanya di Masjid Nur. Masjid Nur itu di sekitar Jalan Pakuningratan dekat Tugu Jogja begitu. Jadi pagi-pagi habis subuh di rumah langsung jalan ke sana untuk mendengarkan ceramah beliau begitu. Saya waktu itu juga tidak tahu ini Muhammadiyah, ini NU dan sebagainya, hanya sekedar mendengarkan ceramah saja. Dan ketika sudah besar gitu mengetahui siapakah Pak AR baru tahu begitu. Dan ceramah-ceramah beliau itu melekat. Mereka itu juga yang disukai oleh ibu-ibu begitu. Karena ceramahnya itu memang soal selain soal kemanusiaan, soal bagaimana perempuan itu seperti apa dan sebagainya begitu. Iya. Jadi Muhammadiyah kalau bagi saya itu kalau ingat pendidikan, kalau lihat Muhammadiyah begitu ya, ingatnya pendidikan. Gitu. Ya. Padahal kan di situ juga ada yang PKO ya, Panti Kesejahteraan Umat itu rumah sakitnya. Rumah sakitnya juga terkenal, betul. Ya. Oke, selamat sekali lagi untuk warga Muhammadiyah yang berhasil melaksanakan muktamar dengan adem, nggak ada konflik, nggak ada apa, bahkan katanya rapat pemilihan ketua umum dan wakil dan sekjen itu hanya berlangsung 1 menit gitu kalau kata Buya Anwar Abbas gitu, dan langsung diputuskan bahwa Pak Haidar Nasir dipercaya kembali untuk masuk menjadi ketua umum dan Profesor Abdul Muti menjadi sekjen. Dan
kabarnya sih rencananya mereka akan memasukkan darah-darah baru, darah segar gitu untuk menopang struktur yang ada sekarang. Iya. Oke, kita tinggalkan Muhammadiyah, Mbak. Kita masuk ke pembahasan Anies Baswedan ya. Ini menurut saya menarik sekali ya fenomena Anies Baswedan ini setelah kemarin dia membuat heboh Yogyakarta. Tapi kalau Yogyakarta mungkin tidak terlalu kaget karena bagaimanapun juga Anies itu kan ya orang Jogja lah ya gitu. Meskipun dia kemarin cukup fenomenal juga ketika disambut di mana di bandara ya, deklarasi forum membangun. Nah, yang menarik ternyata kan orang anggap ya udah pastilah kalau Anies Baswedan di daerah Tasikmalaya, Ciamis itu kan pasti dia akan disambut luar biasa, dan orang kemudian mengkait-kaitkan lagi dan ada mencoba membuat semacam stigma ini politik identitas karena wilayah ini kan dianggap tadinya basis dari DITI itu daerah Kartosuwiryo bergerilya kan, terus wilayah Garut dan sebagainya di Malangbong dan sekitarnya gitu, dan sampai ke Ciamis dan Tasikmalaya pengaruhnya sangat kuat gitu, dan ada upaya-upaya itu ya Mbak ya yang memberi stigma semacam itu kan ada ya selain kelihatannya ya. Iya betul, salah satunya adalah selain ada sekelompok, tapi memang kecil sekali kelompoknya ya. Dan kita juga tidak bisa mengidentifikasi itu berasal dari mana. Mereka semacam memprotes, kemudian membentangkan spanduk di pinggir jalan gitu, tapi memang tidak mendapatkan perhatian begitu. Dan kemudian sepertinya ini memang pergerakannya sama seperti yang terjadi di Jawa Timur dan sebagainya. Dan yang diusung hanya selalu itu saja, yaitu soal Anies yang dicap sebagai bapak politik identitas begitu. Dan kemudian juga ada misalnya spanduk lain seperti misalnya dari kelompok yang kemudian selama ini misalnya dikejar-kejar oleh Densus dan sebagainya, misalnya NII misalnya begitu ya, situ ditulis NII mendukung Anies Baswedan gitu. Jadi itu bisa dibuat oleh siapa saja begitu, bukan tidak hanya dibuat misalnya pendukung Anies atau bukan pendukung Anies, siapa saja bisa membuat itu begitu, dalam arti fitnah semacam itu begitu ya, bisa dibuat oleh orang atau bagian dari dari politik lah, bagian dari mereka yang bermain dalam politik ini, baik itu misalnya itu di belakangnya ada bau-bau negara misalnya begitu ya, atau yang dan sebagainya lah Mas Hersu, yang kita tahu kan seringkali ada sesuatu yang juga tidak diketahui oleh negara tapi dilakukan oleh kita bisa kalau media sering menyebutnya oknum dan sebagainya begitu ya, sebagai unsur dari pemecah belah. Kalau saya sih melihatnya demikian, tapi yang jelas yang Anies itu tadi Mas di Tasikmalaya dan Ciamis ini fenomena betul ya Mas Hersu ya. Iya. Jadi bakal mengerus ini ya. Ya kan gini, kan orang nganggap ya wajar Anies di Tasik dan Ciamis didukung. Ternyata setelah saya cek lagi, itu ternyata datanya tidak menunjukkan seperti itu Mbak Agi. Karena ini kalau kita berdasarkan komposisi pemilu lalu ya, pemilu tahun 2019 itu ya, itu misalnya kayak DPRD di Tasikmalaya itu ternyata Nasdem itu sama sekali tidak punya kursi di Tasikmalaya, ya kan gitu. Dan yang kursi terbanyak di Tasikmalaya itu adalah Gerindra, itu 9 kursi, kemudian diikuti PKB ke 8 kursi karena ini kan memang daerah NU. P3 itu 7 kursi, Golkar 7 kursi, PDIP 6 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN dan PKS PAN 5 kursi dan PKS 3 kursi. Ini penting saya bacakan, nanti kita jelaskan mengapa ini perlu kita sampaikan. Kemudian di Ciamis. Nah, ini yang menarik Ciamis. Ciamis itu Nasdem cuma punya 1 kursi. Kan gitu ya di Ciamis. Yang terbanyak di sana justru PDIP. Ternyata Ciamis itu, Mbak. Dia punya 9 kursi, diikuti oleh Gerindra 7 kursi, Golkar 5 kursi, PKB 4 kursi. Nah, PKS cukup banyak. PKS punya 7 kursi. Kemudian P3 5 kursi dan PAN 5 kursi. Jadi kita bisa disimpulkan bahwa ini daerahnya Pak Prabowo ini pada Pilpres 2019 lalu, dan juga itu daerahnya Caimin karena ini PKB kuat, begitu juga P3, tapi PKB di atasnya itu, dan PDI di Ciamis cukup kuat. Jadi menjadi pertanyaan, kan orang selalu ngomong, oh itu kemarin yang nggak hadir masa Nasdem. Saya kira nggak mungkin masa Nasdem karena di Tasik aja dia tidak punya kursi, di Ciamis punya 1 kursi. Jadi ini mengkonfirmasi pada kita gitu bahwa relawan Anies itu jauh lebih besar daripada partai politiknya. Nah, saya kira ini menarik data-data semacam ini nanti. Dan kemarin kita singgung juga yang di Medan, ya kan? Medan kan kita itu juga kita sebut bahwa Medan itu kotanya PDIP dan Gerindra. Suara terbanyak itu adalah
adalah PDIP, dan juga wali kotanya kan PDIP, Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi itu diusung oleh PDIP, dan kemudian wakilnya dari Partai Gerindra yang belakangan sempat dipanggil karena ketemu lagi foto bersama di tempat makan durian. Jadi sama-sama 9 kursi. Nasdem di mana posisinya? Nasdem itu di Medan cuma posisi kelima. Gitu ya. Itu jadi memang kita terkonfirmasi bahwa kalau kemudian ada upaya-upaya menyebutkan bahwa partai-partai pendukung Anies Baswedan ini nanti akan tergerus, terutama Nasdem. Saya kira kalau Nasdem clear di awal mendukung Anies, nggak mungkin terjadi tergerus. Tapi mungkin sekarang ini, kalau awal-awal saya yakin seperti kita pernah bahas bahwa Nasdem itu akan dapat langsung kotil efek karena 1-2 pengurusnya keluar, tapi kemudian banyak yang mendaftar. Tapi belakangan ketika sikap Pak Surya Paloh sendiri kelihatannya rada kurang firm gitu mendukung Anies karena tetap ingin bertahan di dalam kabinet Pak Jokowi, ini yang membuat orang kemudian jadi bertanya-tanya gitu. Saya kira sebenarnya dengan realitas ini ya, kalau Nasdem itu ingin dapat kotil efek, mereka sejak sekarang harus mendeklar bahwa yes, kita memang antitesis dari Pak Jokowi, karena itu kita mendukung Anies Baswedan. Tapi sayangnya kemarin 2 hari yang lalu saya masih membaca pernyataan Pak Surya Paloh ketika di Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Nasdem ingin tetap mengawal pemerintahnya Jokowi Ma'ruf sampai akhir pemerintahan tahun 2024. Ini yang kadang-kadang membuat orang bingung. Padahal data-data di lapangan menunjukkan bahwa ini angkanya besar sekali pendukung Anies gitu. Orang memang nyebutnya ini kan belum pendukung Anies akan nyebut jutaan. Enggak lah, itu enggak jutaan, mungkin puluhan ribu gitu ya. Ribuan atau puluhan ribu, tapi itu tetap fenomenal. Kalau di Medan mungkin ratusan ribu orang bisa. Tapi tetap saja itu fenomenal sekali menurut saya, Mbak Gin. Iya, iya. Memang kalau kita melihat data dari tahun 2019 ya Mas Hersu, tadi kan jumlah dari anggota DPRD begitu ya di kursi di Tasikmalaya maupun di Ciamis begitu. Nah, kalau kita melihat data dari 2019 itu Prabowo di Pilpres 2019 itu menang telak 73,76. Itu di kota Tasikmalaya. Ini luar biasa, menangnya 73% lebih begitu ya. Begitu juga di kabupaten itu juga menang Prabowo, dan kemudian kalau di Ciamis walaupun tidak sebesar tadi gitu yang 70, tapi 59% kemenangannya Prabowo. Jadi ini memang ini di daerah Prabowo. Kalau misalnya Prabowo identik dengan Gerindra, ya berarti Gerindra di sana kuat begitulah ya. Dan kemudian saya membaca ini di media ini pengamatan dari seorang pengamat politik setempat begitu ya, bukan yang dari Jakarta kemudian mengamat di sana, tapi juga dosen dari Universitas di Tasikmalaya, dan beliau ini juga menjadi pengamat politik sehari-hari. Biasanya kalau di media-media di Tasik itu menanyakan kepada beliau, namanya itu Pak Dr. Undang Sudrajat. Nah, ini dia mengatakan bahwa antara lain seperti ini menarik ya, melihat antusiasme ribuan warga menyambut kedatangan Anies harus menjadi perhatian serius dari kubu bakal calon presiden Prabowo Subianto. Begitu. Jadi memang tepat seperti yang dikatakan Mas Heru tadi, dan dia mengatakan bahwa saya melihat ribuan warga yang turun menyambut Pak Anies ini sebagian besar orang yang sama dalam memberikan dukungan Prabowo ketika Pilpres yang lalu. Ini harus menjadi catatan bagi kubu Prabowo. Sangat mungkin suara Prabowo di Priangan Timur itu tergerus begitu. Jadi mereka yang memberikan dukungan ke Anies bisa jadi karena kecewa setelah Prabowo gabung ke Jokowi, padahal mereka ini telah menarik batas beda pilihan dengan Jokowi. Jadi ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, ya mereka stay, tidak ikut Pak Prabowo karena mereka telah memberikan batas yang jelas begitu bahwa mereka tidak memilih Pak Jokowi. Kemudian yang lainnya itu adalah kalau menurut dia adalah kedua ada nafas yang sama antara Anies dengan pendukung sekarang, yaitu sama-sama sebagai bagian dari santri dan juga cendekiawan Muslim. Begitu. Jadi kelompok pesantren maupun Muslim kelas menengah di daerah Priangan Timur itu merasa menemukan nafas yang sama dengan Anies gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah Pak Anies dinilai cocok
dinilai sosok yang jujur yang bisa menebus kekecewaan dari pendukung Jokowi, yaitu misalnya terlihat dari dulu mendukung Pak Jokowi karena misalnya mengharapkan akan tegas kepada persoalan KPK dan sebagainya, tapi ternyata itu semua tidak dilakukan. Jadi ini memang ada apa Mas Hersu, semacam ada kelompok yang kecewa begitu ya, yang tadinya memang pendukung dari Pak Prabowo dan sekarang mengalihkan suaranya kepada Anies Baswedan begitu. Ya, saya sepakat. Jadi Pak Prabowo justru ini Pak Prabowo yang harus hati-hati karena pasti di kantong-kantong Pak Prabowo dia akan tergerus oleh Anies Baswedan. Nah, nanti mungkin boleh dicek itu nanti Jawa Barat, kemudian Sumatera Barat gitu ya. Bagaimana dengan Nusa Tenggara Barat itu kan daerah-daerah yang waktu Pilpres kemarin dimenangkan oleh Pak Prabowo. Di Sumatera Barat malah lebih telak lagi. Saya kira kalau Anies berkunjung ke sana itu mungkin suasananya juga akan lebih beda dan mengkonfirmasi itu ya. Ingat kan kampanye lalu Pak Prabowo di Sumatera Barat itu luar biasa ya, dan bahkan banyak sekali warga yang saya ingat sekali itu sampai ada tuh pemilik bengkel ya, bengkel pinggir jalan gitu yang membawa duit dalam plastik disumbangkan kepada Pak Prabowo. Jadi ini fenomena menarik yang saya bersama Bung Rocky Gerung itu mendorong agar muncul semacam kerelawanan gitu di kalangan para relawan ini, dan sempat juga kemarin disinggung oleh teman kita ya Bang Asari Usman dalam wawancaranya dengan Pak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa harus muncul semacam apa ini ya, apa sih saweran gitu ya di antara para pendukung ya untuk melawan oligarki kan gitu ya. Iya betul, jadi semacam saweran dana begitu ya. Dan itu sebenarnya sudah terjadi dulu di zamannya Pak Prabowo yang tadi Mas Hersu bilang pakai kantong plastik kemudian dikumpulkan menjadi berapa karung. Karung itu isinya ada 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an yang semacam itu begitu. Dan tampaknya sekarang ini kalau seandainya gerakan itu nanti akan terjadi, saya rasa itu akan menjadi suatu gerakan yang masif lagi begitu. Jadi artinya uang rakyat itu akan versus atau akan berhadapan dengan uang oligarki. Oligarki ini biasanya masuknya lewat partai begitu kan, masuknya lewat partai dan kemudian itu semua yang nanti akan untuk menduiti atau membeli suara rakyat begitu. Nah, sementara kalau ini rakyat yang mengeluarkan uang, tentu mereka tidak menerima uangnya sendiri begitu. Justru uang itu akan digunakan untuk operasional dari kelompok atau para pendukung Anies Baswedan ini. Dan ini akan menjadi suatu gerakan yang biasanya kalau rakyat mengetahui ya itu semacam psikologi sosial Mas Hersu. Kalau tetangga kita memberikan, biasanya kita akan ikut memberikan. Kayak begitu. Teman-teman kita memberikan di grup WA misalnya, wah pada nyumbang nih, aku nyumbang juga. Itu sudah menjadi sesuatu yang sesuatu yang sosial yang wajar begitu. Dan kalau saya lihat ini Mas Hersu, ini yang harus berhati-hati adalah faktor emak-emak. Saya sebagai emak-emak soalnya. Pasti ya. Saya sebagai emak-emak ini saya melihat fenomenal ini begitu. Jadi gerakan emak-emak ini dalam mempengaruhi atau dalam menginfluence begitu ya orang di sekitarnya. Emak-emak ini memang dia di dalam sebuah rumah tangga dia adalah kalau ini kan kepala keluarga, kalau dia kan pelaksana dari rumah tangga, tapi justru manajer rumah tangga lah. Justru dia yang mengatur dan dia yang membawa uangnya begitu kan. Ini dialokasikan untuk apa, seperti kita tahu banyak sekali yang dulu 2019 itu banyak sekali emak-emak yang kemudian mereka menuliskan kisahnya sendiri, kemudian diposting di Facebook, di Instagram dan sebagainya, bagaimana dia cara mengirit sehari-hari memasak supaya uangnya itu bisa disumbangkan begitu. Disumbangkan kepada kebetulan waktu itu adalah 02 yaitu kubu Prabowo begitu. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang saya rasa ini hati-hati ini bisa terjadi juga ini pada tahun 2024 begitu. Nah, mumpung ini Mbak cerita soal mama, saya mau tanya ini sebagai bagian emak-emak ini. Kok saya ngelihat nggak ada kapoknya ya emak-emak ini, walaupun merasa bahwa mereka pada Pilpres 2019 itu kan ditinggalkan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kan juga mengkhianati janjinya lah yang akan timbul tenggelam bersama rakyat. Tiba-tiba Pak Prabowo timbul terus bersama dengan Pak Jokowi gitu. Kok nggak kapok sih? Apa yang terjadi Mbak sebenarnya ini? Kalau saya melihat sih sebenarnya karena emak-emak itu pikirannya lebih panjang Mas Hersu. Oke, jadi bapak-bapak lebih pendek. Bapak-bapak itu lebih kadang-kadang lebih pragmatis gitu ya.
Oke. praktis gitu, praktis. Hmm. Jadi seandainya bisa memenuhi kebutuhan saat ini, ya itulah melihat orang bahagia, anak dan istri bahagia, oke gitu. Tapi Hmm. kalau emak-emak, mungkin bapak-bapak nih penonton Off the Record juga merasakan, emak-emak itu sangat streng menentukan misalnya kamu nanti sekolahnya di sini nak, begitu. Kamu nanti ini begini. Kalau kita melihat biografi-biografi dari tokoh-tokoh terkenal, itu peran emak sangat 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 kuat begitu. Hmm. Bagaimana emak itu menggadaikan sarungnya, menggadaikan kainnya untuk agar anaknya bisa sekolah, itu emak gitu ya. Hmm. Dan kemudian itu ternyata masih terjadi sampai sekarang Mas Hersu. Hmm. Jadi ketika saya suka ngeledek begini juga kalau di grup gitu, Hmm. dulu kan pengen anaknya kayak Pak Prabowo, kok sekarang pengen kayak Anies gitu ya. Gitu kan, suka memancing begitu. Terus mereka mengatakan gitu, ya dulu kan soalnya Anies kan saya belum tahu siapa Anies gitu, dan kemudian juga dulu dia bukan calon presiden kan, dulu kan adanya Pak Prabowo, dulu pengen tegas, kok sekarang pilih Anies, Anies kan nggak tegas. Saya juga suka begitu, suka ngeledek seperti itu. Tapi rupanya kalau dari suara emak-emak, saya melihat mungkin sosok Anies itu adalah soal kesopanan kali ya, Hmm. kesopanan, terus kemudian cara bertutur kata yang tidak menyakiti orang lain. Kalau saya sih melihatnya seperti itu, begitu. Memang kalau kita sebagai wartawan itu bisa melihat ketika Anies mengatakan sesuatu, ada sesuatu di baliknya nih, dia Hmm. begini nih, walaupun menyentilnya itu pelan gitu. Tapi kalau emak-emak tuh cenderung mereka banyak yang lugu, Mas Hersu. Jadi ketika Hmm. ini mengatakan sesuatu, dia melihat, oh inilah saya ingin anak saya seperti dia begitu, yang Baik. jelas yang jelas pendidikannya, jelas keinginannya, bisa menarasikan sesuatu dengan indah dan tidak membuat konflik. Jadi kalau seandainya ini musuhnya siapa begitu ya, emak-emak itu kan suka misalnya ini musuhnya siapa, jadi sumir begitu karena Anies tidak pernah mengatai begitu. Nah Oke. Loh, ya, nggak ada yang pengen seperti Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan jadi presiden udah. ya, nah itulah uniknya begitu ya. Pak Jokowi mungkin mereka melihatnya kesederhanaannya. Hmm. Awalnya begitu. Kalau saya lihat sih banyak itu kayak Pak Jokowi sederhana begini. Tapi kemudian ada sesuatu yang kontradiktif. Nah, Hmm. terus kemudian juga misalnya Pak Jokowi untuk soal-soal yang apa ya, soal-soal misalnya untuk masa depan yang seperti apa. Mereka melihat mungkin Pak Jokowi terlalu sesuatu yang agak di awang-awang begitu. Hmm. Sementara yang dasarnya tidak kuat. Ya itu tadi misalnya ketika kita melihat Pak Jokowi melihat membangun kereta cepat, membangun IKN, mobil listrik, bahkan di IKN itu akan jadi ada peluncur roket semacam itu ya, atau peluncur apa gitu yang disediakan untuk Elon Musk dan SH sebagainya. gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi kita sebagai emak-emak melihat bahwa kita tuh sehari-hari masih membantu tetangga kita yang kekurangan. Kita Ya, ya. kadang meletakkan kantong Indomie atau 1 kilo beras itu di pagar supaya orang yang lewat yang merasa kekurangan bisa mengambil tanpa dia merasa malu bahwa dia sudah mengambil. Tanpa kita tahu siapa yang mengambil, itu banyak dilakukan loh Mas Ersu saat ini Hmm. begitu. Dan kemudian juga kalau dari teman-teman saya yang saya kenal itu dia misalnya mengunggah status di WA begitu. Hmm. Siapa yang membutuhkan, tolong kasih tahu, nama Anda tidak akan saya sebarkan, tapi saat ini yang di rumah tidak ada beras, yang di rumah tidak ada makanan, tolong kasih tahu, saya akan ke rumah Anda. Nah, karena gerakan seperti ini tidak terpantau karena memang hanya kadang-kadang perseorangan dan sebagainya, tapi itu yang terjadi di bawah. Nah, dengan adanya di negara yang seperti Indonesia, negara besar, negara yang kita seringkali menggemborkan ini adalah negara maju, negara yang pada tahun sekian itu sudah penuh dengan mobil listrik dan sebagainya. Tapi hal-hal yang mendasar itu masih terjadi di masyarakat. Nah, itu yang membuat orang kemudian bingung. Kalau seandainya dia memilih Pak Jokowi, yang tadinya memilih Pak Jokowi, kemudian ada antitesa atau terjadi sesuatu yang koknya nggak nyambung ya. Ini ada sesuatu. Tuh antitesa ini jadi sebenarnya narasi antitesa itu penting ya, kalau mau diadopsi ya, karena kalau Mhm. masih ada continuity ya kenapa kita mesti ganti Pak Jokowi, ya Pak Jokowi diperpanjang aja masa jabatannya kan gitu kan Pak. Iya, betul sekali sebenarnya ya. Toh kalau seandainya soal aturan kita bisa mengubah juga undang-undang atau UUD itu kan bisa dibicarakan bersama asal sama-sama begitu ya, sama-sama tahu lah begitu ya. Hmm. Nah, tapi ya itu tadi Mas Ersu, apa yang terjadi pada emak-emak karena emak-emak itu pikirannya panjang ke depan. Dia ingin pada saat dia sudah tidak ada, dia tidak hadir lagi di antara anak-anaknya ini akan terus survive gitu dan membawa Ah, nilai-nilai. Jadi ya. emak-emak ini ingin bahwa nilai itu melekat pada anak-anak yang nilai kejujuran, nilai sayang kepada sesama, terus kemudian nilai untuk
artinya pendidikan itu nomor satu begitu ya. Sumber daya manusia kita itu kan sebetulnya yang harus dibenahi begitu. Yes. Tidak sesuatu yang di awang-awang kita ngomong bahwa, nak kamu nanti pakai mobil listrik ya, nanti kamu misalnya harus bisa ini roket, ya tapi sehari-hari di kita itu yang namanya pacul sampai tahun berapa, mungkin sekarang saya nggak tahu ya, itu masih impor juga, besi masih impor, dan sebagainya, dengan berbagai carut-marut kebijakan. Jadi kalau emak-emak sih sederhana seperti itu, Mas Ersu. Yes, oke. Jadi ini makin menarik ya mengamati fenomena Anies Baswedan ini karena satu sisi partai belum sampai pada satu kesimpulan untuk berkoalisi, tetapi ternyata ini mau nggak mau menurut saya membuat partai-partai mulai berpikir gitu kalau melihat realitas dukungan di lapangan. Tapi ada satu yang tadi berita kalau nggak salah Anda kirim ke saya ya Mbak Yaf, ternyata kemarin ketika pertemuan di mana di sebuah restoran di rumah makan pagi sore kalau nggak salah rumah makan pagi sore ya rumah makan Ya, Padang ya. sore, betul. Ya itu kan sempat kemarin rame yang dipersoalkan karena katanya ada paket kampanye Anies Baswedan ya di situ ya. Pada waktu mungkin itu cara Anies Baswedan support rumah makan pagi sore dengan makan di sana. Yeah. Ternyata yang bertemu di situ itu tidak hanya elit politik dari Nasdem, dari Demokrat dan juga PKS, tapi ada petinggi PAN. Benar itu Mbak? Iya betul Mas Ersu. Jadi ini saya juga baru lihat ternyata media itu memang jeli ya, media itu memang cermat. Jadi ternyata pada acara tersebut itu ada petinggi PAN juga yang ikut pertemuan tersebut dan kemudian ikut berfoto dan kemudian dan uniknya ketika ada jumpa pers, dia pun ikut begitu. Dia berdiri di sebelah Bang Saur Huta Barat ya. Ini kita sebut Bang karena beliau dulu adalah juga wartawan begitu, wartawan senior. Jadi ada Anies, terus kemudian seseorang dan kemudian dia. Dan dia ini adalah seorang ternyata setelah ditelusuri itu ketua DPP PAN. Jadi namanya adalah Pak Widi Aswindi begitu. Dan kalau kita menelusuri lagi apa yang dilakukan Pak Widi Aswindi sebagai seorang ketua DPP PAN, ini cukup signifikan perannya Mas Ersu. Jadi dia artinya di bawah itu dia termasuk yang terakhir dia membenahi PAN di Kota Bandung karena di Kota Bandung itu PAN sudah dua periode itu tidak ada calegnya gitu ya. Jadi dia harus ada caleg PAN nanti harus ada maksudnya caleg jadi menjadi anggota DPRD dari Kota Bandung. Tapi selain di Bandung dia juga di Sumatera, di mana Sulawesi atau Kalimantan dia juga membenahi beberapa tempat yang memang PAN-nya istilahnya hancur gitulah, yang tidak ada anggota legislatifnya sama sekali. Jadi ini cukup signifikan karena di beberapa tempat katanya dia berhasil gitu. Nah ini saya justru ingin nanya ke Mas Ersu, kalau fenomena semacam ini apa yang terjadi nih ya kira-kira? Ini agak-agak berbeda. Ini mungkin bisa disebut pembelotan. Itu kan sebenarnya yang terjadi agak berbeda kasusnya dengan yang terjadi di kemarin yang di mana di Jogja, Forum Ka'bah Membangun itu. Kalau itu kan kita sebut sebagai eksponen ya karena memang anggota DPR itu mantan-mantan anggota DPR dan tokoh-tokoh senior dari Ka'bah dan semangatnya mereka bukan justru mengembosi P3 tapi justru mereka menyelamatkan P3 gitu ya karena mereka tahu bahwa konstituen dari P3 itu mayoritas akan memilih Anies. Jadi kalau kemudian P3 tetap bertahan di Koalisi Indonesia Bersatu, mereka khawatir P3 akan hilang dari parlemen karena kemarin pada tahun 2019 ada pemilu 2019 kan mereka cuma 0,2% di atas kalau nggak salah ya atau 0,6 atau 0,2% di atas parliamentary threshold yang 4% itu. Jadi kalau tidak ada gerakan semacam itu dipastikan akan hilang itu P3. Jadi semangatnya begitu karena itu kelihatannya reaksi dari DPP P3 itu berbeda ya, kelihatannya slow lah gitu malah sama-sama tahu lah gitu kira-kira ya main mata lah gitu. Tapi kalau dalam PAN ini saya kira kita belum dengar tapi ya respon dari PAN seperti apa gitu karena PAN tidak ada gerakan seperti Forum Ka'bah Membangun itu atau Forum PAN Membangun. Yang jelas bahwa PAN sampai sekarang tetap ada di dalam KIB dan kan baru masuk juga dalam kabinetnya Pak Jokowi gitu. Jadi kita tunggu Mbak reaksinya menarik. Ini bisa disebut sebagai pembelotan. Tetapi lagi-lagi sama juga dengan P3 memang konstituen dari PAN itu dan itu diakui juga oleh para pengurus DPP-nya memang cenderung memilih ke Anies Baswedan. Tetapi karena mereka tersandra kepentingan politik, tersandra masalah hukum, jadi ya mau nggak mau mereka harus masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu, gitu Mbak Aki.
Iya iya betul ya Mas Ersu ya. Jadi memang kalau di PAN tidak ada itu apa forum Kabah Membangun atau FKM gitu. Hmm. Tapi dia ada kemudian menjelma menjadi Partai Umat begitu kan? Yang Ah, mana itu sempalan lagi ya, itu sempalan. sempalan begitu ya. Ya, ya, ya. Dan dia menjelma menjadi sebuah partai begitu. Nah, di sini uniknya adalah karena ini yang berkumpul kan semuanya adalah tokoh-tokoh dari dan memiliki jabatan begitu ya di kepartaian. Seperti Hmm. misalnya di sini saya baca saja kemarin yang hadir begitu ya. Dari Partai Demokrat ada Sekjen Teuku Rifki Harsya. Kemudian dari PKS itu ada wakil ketuanya dari Majelis Syuro yaitu Sohibul Iman. Dan kemudian juga dari yang lain itu dari Nasdem berarti ya itu juga Pak Saur itu kan dari apa dia mahkamah kalau tidak salah. Mahkamah Partai ya, ya. Ya, dan ini kemudian nyempil dan nggak main-main juga dia punya jabatan sebagai ketua DPP begitu salah satu ketua Ah, DPP. ya, ya. Jadi bukan sekedar kader biasa begitu dan ikut foto begitu loh. Ya, Nah, kita tunggu karena ya, ya, kemarin ya. sudah kejadian ini kan Pak Zulkifli Hasan hadir juga di acara Muhammadiyah yang di Solo ya. Tapi ketika kemudian di ini oleh wartawan gitu memang tidak ada penjelasan soal itu begitu. Nah, kita tunggu ini ada apa ini sebenarnya begitu. Yes, ini bisa menjadi indikator lah kalau dalam politik semacam ini ya. Bagaimana reaksi dari PAN dan kemudian itu akan sangat menarik bagi. Oke, tidak terasa kita sudah panjang sekali kita ngobrol kali ini dan ya, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini dan kelihatannya peristiwa-peristiwa politik masih akan terus bergulir dan menjadi sangat menarik dan sekarang yang ternyata dendam politik Pak Jokowi itu sekarang jadi isu nasional karena ditanggapi juga oleh oleh Bang Rizal Ramli segala macam dan banyak orang mulai membahas soal ini dan orang yang paling banyak ditunggu kira-kira dendamnya Pak Jokowi kepada Surya Paloh itu apa kira-kira bentuk wujudnya gitu? Apakah sama dengan yang dilakukan pada Gatot Nurmantio dan juga kepada Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo kan akhirnya ditarik dalam kabinet kan gitu ya. Ya. Iya, iya, itu menarik sekali ya Mas Hersu. Apalagi kemudian bahwa itu yang menyatakan di awal-awal yang kemudian ramai kan Pak Pandana Baban ya. Yes, Dia ya, sebagai Pak. seorang senior PDIP, dia pasti Ya, mengamati tidak hanya dari sisi Pak Jokowi, tapi dari sisi orang PDIP yang memang ada di dalamnya gitu. ya, oke. Baik, terima kasih kita mesti mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan jangan lupa kita akan ketemu lagi besok di hari Selasa dan kita mesti pamitan ya Mbak, pamit undur. Saya Aris Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap Wassalamualaikum 0%. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.